Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alfauza, Alif Gema Aprilah, Auli Mileni, Dewianti, Marcelia Jiliana, Nabila Elva Vera Yunita, Salsabila Naura, Titi Handayani, dan saya sendiri Wiji Sri Hastuti. Baiklah, dengan video ini kami akan memaparkan laporan hasil evaluasi kegiatan pelatihan kami. Tanpa berlama-lama, akan dimulai dengan pembahasan latar belakang pelatihan yang akan dibawakan oleh Alfauza. Perkenalkan, saya Alfauza dari kelas manajemen malam 1. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari hasil pelatihan yang telah kami kerjakan. Yaitu karena perkembangan di era globalisasi, maka mau tidak mau mempengaruhi perubahan perilaku pribadi dan sosial masyarakat. Maka harus berhati-hati dalam mengatur proses untuk memastikan bahwa perubahan ini tidak berdampak buruk pada generasi muda yang memiliki potensi besar untuk memimpin berbagai perubahan ke arah positif sebagai agen perubahan. Sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan dunia pendidikan yang terus berkembang, maka diperlukan peningkatan bibit-bibit sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan, kreativitas, dan inovasi, memiliki potensi yang cukup untuk itu. Pengetahuan dalam kehidupan masyarakat. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, mahasiswa harus memperoleh pengetahuan yang diperlukan. Hal ini dimungkinkan dalam kehidupan kampus dengan memberi ke mahasiswa ruang untuk bertindak dan mendesain dalam batas-batas yang wajar. Jika Anda lulus semua mata pelajaran, termasuk tesis kelulusan, Anda akan menyelesaikan kursus-kursus disertai ini ditawarkan dalam struktur kurikulum setiap program sarjana. Siswa dapat mengambil kursus skripsi setelah mereka menyelesaikan atau lulus semua mata kuliah wajib dan semester akhir. Mata kuliah ini juga merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pelatihan pada mata kuliah tersebut dan memperoleh gelar sarjana pada mata kuliah yang diambil. Perkenalkan, nama saya Alif Gema Aprilah, NIM 19612183. Secara umum, pedoman penulisan skripsi meliputi cara penulisan rencana, penelitian, dan laporan skripsi. Klasifikasi penulisan proposal disertai dan laporan penelitian meliputi klasifikasi penulisan proposal penelitian meliputi yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tinjauan pustaka atau review, dan ketiga, metodologi penelitian. Lalu, penulisan laporan penelitian yang sistematis meliputi yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tinjauan, yang ketiga, pustaka atau review, yang keempat, metodologi penelitian, yang kelima, temuan dan pembahasan. Lalu, menulis proposal skripsi untuk mahasiswa bukanlah hal yang mudah. Meskipun ia mengambil kursus dalam metodologi penelitian, terdapat bukti bahwa sebagian mahasiswa tidak menyelesaikan kuliah tepat waktu, atau sebagian besar mahasiswa menyelesaikan studinya lebih dari 4 tahun dan 8 semester. Belum lagi masalah mahasiswa yang belum memahami proses penulisan artikel. Hasil disertai yang harus dipublikasikan di jurnal nasional sebagai persyaratan gelar. Hal ini dapat diatasi jika konsep benar dalam penulisan proposal dan disertasi, dan penulisan disertasi akademik menjadi lebih mudah. Maka dari itu, kelompok kami bermaksud mengadakan kegiatan pelatihan skripsi dengan tema tips menyusun proposal penelitian. Perkenalkan, nama saya Auli Mileni, NIM 119612118, kelas manajemen malam 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian analisis situasi dan masalah. Pada tahap analisis masalah, penulis melakukan pencarian informasi terkait keadaan lingkungan di STIE Pembangunan Tanjung Pinang, yang mana itu merupakan salah satu kampus swasta terbaik yang ada di Tanjung Pinang, yang banyak diminati oleh para siswa yang ada di Tanjung Pinang. Dalam hal ini, kelompok kami menemukan bahwa mahasiswa belum memahami gambaran konseptual penelitian yang akan dilakukan, kesulitan mengartikulasi masalah yang mendasari kekurangan sumber atau referensi teoritis, tidak memahami metode penelitian yang dipilih, dan tidak memiliki peralatan, data untuk mengembangkan dan penguji instrumen, dan menganalisis penelitian. Dalam kasus ekstrim, siswa tidak tahu atau bagaimana belajar dan tidak memahami arah penelitian. Selain itu, Tanjung Pinang atau lebih umum di Provinsi Kepulauan Riau dapat melihat peningkatan tingkat pengangguran publik.
Baik, nama saya Dewianti dengan NIM 196121888 akan melanjutkan penjelasan dari Auli Meleni. Yang oleh karena itu, mahasiswa membutuhkan solusi untuk menyelesaikan proposalnya dengan cepat. Selanjutnya, kita perlu pelatihan tentang cara menulis rencana penelitian. Pelatihan ini memperkuat pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem menulis proposal serta memberikan dukungan intensif untuk penulisan proposal penelitian ini. Di sini kami kelompok 1 menjabarkan permasalahan, akar masalah, alternatif pemecahan masalah, serta manfaatnya. Dimulai dari permasalahannya, yaitu mahasiswa yang terlambat tidak menyelesaikan studinya pada tepat waktu, ataupun sebagian besar mahasiswa menyempurnakan studinya lebih dari 8 semester. Akar masalahnya dimulai dari mahasiswa belum memahami gambaran konseptual dari penelitian yang akan dibuat, kesulitan mengartikulasikan masalah yang mendasari, kurang referensi sumber dan teori, dan tidak memahami metode penelitian yang dipilih. Contohnya itu menganalisis data penelitian, mengembangkan alat dan peralatan pengujian. Selanjutnya, alternatif pemecahan masalah, yaitu dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa mengenai sistem dalam menulis proposal penelitian, serta yang terakhir manfaatnya adalah mahasiswa itu akan mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai cara menulis proposal penelitian ini. Perkenalkan, nama saya Marsila Juliana dengan NIM 19612294. Perkenalkan, nama saya Nabila Alfa Ferawinita dengan NIM 19612204. Perkenalkan, nama saya Salisabel Naura dengan NIM 19612217. Kami akan menjelaskan materi tentang evaluasi penelitian, yaitu tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini, tim pelaksana melakukan evaluasi secara bertahap, mulai dari setiap pertemuan sampai evaluasi umum tentang pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam menulis proposal penelitian. Evaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan program didasarkan pada penetapan indikator pencapaian sasaran sebagai berikut. Setelah kami melakukan evaluasi terhadap pelatihan yang kami lakukan, kami dapat banyak respon positif dari para peserta, yaitu respon positifnya mereka berpendapat bahwa kegiatan kami ini bisa memberikan manfaat, apalagi bagi mereka mahasiswa yang sudah semester akhir, lalu juga bisa menambah pengetahuan mereka tentang tips untuk menulis proposal. Banyak juga respon-respon positif lainnya yang diberikan oleh para peserta. Namun juga ada kritik yang diberikan oleh peserta terhadap pelaksanaan kami. Adapun kritikan negatif, yang pertama waktu kami ngaret seharusnya jam 8 tapi mulainya jam 9. Nah, terus kurangnya prepare dari host dan kami juga yang kurang melihat situasi, jadi tidak terkendali kurang terkendali di saat Zoom. ya. Terus itu ada pun kendala masalah jaringan, karena kami mengadakan seminarnya online, tidak offline. Selanjutnya ada saran yang akan dijelaskan oleh Marcelia. Adapun beberapa saran yang diberikan oleh para peserta, yaitu mereka mengharapkan pelatihan yang kami laksanakan berjalan lebih baik dan kedepannya lebih on time, karena kami kemarin sedikit tidak tepat waktu dan ada kendala, yaitu kami tidak memakai background di dalam seminar. Zoom. Ada juga kritik dan saran dari para peserta seminar, yaitu meminta untuk hostnya tidak banyak bercanda, karena kami kemarin banyak bercandanya. Selebihnya kami dapat respon yang Lebih banyak positifnya daripada negatif. lalu peserta juga merasa terbantu dengan adanya seminar kami, yang mungkin bisa disimpulkan bahwa seminar kita ini bermanfaat bagi para peserta kami. Dan para peserta juga mengatakan bahwa ilmu yang kami berikan dan ilmu yang disampaikan oleh narasumber dapat mereka tangkap dengan baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Jaya dengan NIM 19612215. Di sini saya akan membahas metode pelaksanaan atau solusi permasalahan. Untuk permasalahannya, di mana terlambatnya mahasiswa tidak dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu atau sebagian besar menyelesaikan studinya lebih dari 4 tahun atau 8 semester. Nah, akar masalahnya itu di mana mahasiswa masih kurang paham peta konsep penelitian yang akan dilaksanakan. Kesulitan memungkinkan masalah dalam latar belakang, minimnya sumber atau referensi yang berkaitan dengan teori, dan kurang pahamnya metode pelatihan yang dipilih, menyusun dan uji coba instrumen serta analisis data penelitian. Untuk alternatif pemecahan masalahnya itu adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang cara menulis proposal penelitian. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Titi Handayani dengan NIM 21612234. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Yang pertama, prioritas masalah. Mahasiswa masih kurang paham peta konsep penelitian yang akan dilakukan. Kesulitan menuangkan masalah dalam latar belakang. Minimnya sumber atau referensi yang berkaitan dengan teori. Kurang paham metode penelitian yang dipilih. Menyusun instrumen dan uji coba instrumen serta analisis data penelitian. Solusinya adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang cara menulis proposal penelitian. Metode yang dipilih ada 3. Edukasi tentang penulisan proposal penelitian, penelitian skripsi dengan tema trik dalam penulisan proposal penelitian, 3. Pendampingan dalam penelitian proposal penelitian. Perkenalkan, nama saya Wijisri Hastuti dengan NIM 19612223. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan metode pelaksanaan dari kegiatan pelatihan ini. Yang pertama, tahap observasi, di mana pada tahap observasi, tim kami melakukan observasi mengenai kondisi mahasiswa yang ada di STIE, khususnya pada semester 7, di mana observasi dilakukan untuk mencari informasi, dan informasi ini kami berkonsultasi dengan ketua tingkat dan dosen mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi mahasiswa STIE. Lalu yang kedua, tahap wawancara, di mana wawancara dilakukan dengan ketua tingkat dan dosen mengenai permasalahan atau kendala mahasiswa yang dalam bimbingan mengalami permasalahan dalam menulis proposal penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi awal dan permasalahan yang dialami oleh mahasiswa yang ada di STIE pembangunan dalam menulis proposal penelitian. Lalu yang ketiga, tahap pelatihan. Pada pelatihan ini dilakukan dengan 2 sesi, yaitu yang pertama, kaidah penulisan proposal penelitian dan tips pemilihan judul penelitian. Yang kedua, trik penggunaan MS Word dalam penulisan proposal penelitian. Lalu yang keempat, tahap pendampingan. Kegiatan pendampingan yang dilakukan untuk memantau sekaligus memberikan solusi teknis jika terdapat permasalahan yang muncul dalam melaksanakan keberlanjutan program. Lalu tim pengusul akan memberikan pendampingan dan memantau tindak lanjut dari pelatihan yang dilakukan. Yang terakhir, tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, tim pelaksana melakukan evaluasi secara bertahap, mulai dari setiap pertemuan sampai evaluasi umum tentang pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam menulis proposal penelitian. Evaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan program didasarkan pada penetapan indikator pencapaian sasaran. Indikator pencapaian sasaran program yang pertama, meningkatnya kesadaran mahasiswa dalam menulis proposal penelitian. Yang kedua, meningkatnya keterampilan mahasiswa dalam menulis proposal penelitian. Sekian hasil dari pemaparan kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan ucapan maupun perbuatan. Demikian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu-Ibu, dan rekan mahasiswa lainnya. Maaf tadi kita ada kendala sedikit ya. Yang terhormat Bapak Satriadi, SHP, MSc selaku Direktur Pengembangan Prodi Pasca Sarjana STIE Pembangunan dan juga dosen di STIE Pembangunan. Yang terhormat Ibu Betty Lendarita, SEMM selaku dosen STIE Pembangunan. Yang terhormat Ibu Novi Pratiwi, SEMM selaku dosen di STIE Pembangunan. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Alfauza yang akan membacakan susunan acara dan memandu jalanan sesi pelatihan yang bertemakan tips menyusun proposal penelitian. Adapun susunan acara hari ini yaitu 1. Pembuka acara yang sedang berlangsung, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Pembacaan doa, 4. Pemberian kata sambutan, 5. Pemaparan materi oleh narasumber, 6. Diskusi tanya jawab, 7. Foto bersama dan penutup. Baik, pertama-tama kita akan bacaan doa kepada Saudara Alif Gema Aprilia. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara webinar pada hari ini diberi keberkahan dan bisa berjalan dengan lancar. Dan izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi ijali wajikal karimi wal adimi sultanik. Allahumma ya Allah, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti webinar tips menyusun proposal penelitian. Allahumma ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai ilmu yang bermanfaat, yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, padamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Acara. Akan memberikan kata sambutan kepada Saudara Saiful Jaya. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Siswastu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama pada kesempatan kali ini. Dan tidak juga lupa salawat serta salam kita aturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Satriadi, SAP MSc, dan yang kami hormati Ibu Betty Lendarita SEMM, dan yang kami hormati Ibu Novi Pratiwi SEMM. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi mengikuti kegiatan seminar
usulan proposal penelitian. Dan juga terima kasih kepada kedua narasumber kita, Pak Satriadi dan Ibu Betty, yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi dan mengikuti acara ini. Tujuan dari acara ini adalah untuk memberikan pemahaman bagi teman-teman semua yang akan dijelaskan oleh kedua narasumber kita nanti. Semoga acara kita ini diberikan kelancaran selama berjalannya hingga sampai selesai. Baik, sampai situ aja yang saya sampaikan, dan saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada saudara Saiful. Kemudian saya persilakan untuk Ibu Novi Pratiwi SEMM untuk memberikan sedikit kata sambutannya, Bu. Pada Ibu, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk dapat mengikuti pelatihan tips menyusun proposal, serta salawat beriring salam kita junjungkan kepada Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, yang terhormat Bapak Satriadi SAPMSC selaku dosen STIE Pembangunan Tanjung Pinang, serta selaku Direktur Pasca Sarjana STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Yang saya hormati Ibu Betty Lendarita SEMM selaku dosen STIE Pembangunan Tanjung Pinang, dan juga mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada hari ini yang saya banggakan. Dengan tujuan kita untuk membuat pelatihan ini agar mahasiswa atau mahasiswi sekalian dapat menyusun tips proposalnya, mendapatkan tips-tips bagaimana kita untuk menyusun proposal yang baik dan benar, supaya kita bisa dipakai nanti untuk pada saat kita menyusun skripsi atau menyusun penelitian-penelitian yang akan kita buat. Nah, nanti mungkin akan diberikan lebih jelas informasinya atau ilmu-ilmunya oleh kedua pemateri kita. Nah, langsung saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada tanggal 19 November pada hari Sabtu, pelatihan tips menyusun proposal dengan resmi saat ini saya buka. Dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Novi Pratiwi atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Untuk pemaparan materi kita serahkan kepada narasumber tanpa ada interupsi nantinya. Dan juga untuk hadirin peserta pelatihan diharapkan menggunakan kesempatan ini untuk menggali informasi dari narasumber kita dengan sebaik-baiknya, dan juga nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab. Untuk materi pertama akan disampaikan dengan Ibu Betty Lendarita SEMM. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Ibu kedengaran? Dengar, Bu. Alhamdulillah. Oke, apa kabar anak-anak Ibu semua? Baik, Bu. Sehat walafiat ya. Baiklah, alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul dalam acara pelatihan seminar ini ya. Tak lupa juga salawat beriring salam kita ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang ada di sini mendapat syafaat pertolongannya di hari akhir nanti. Amin. Pertama-tama Ibu ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Novi Pratiwi SEMM yang sudah membuka peluang untuk anak-anak kita bisa semua berkolaborasi dan memberikan kesempatan untuk acara seperti ini ya Bu ya. Sangat menarik dan sangat bagus sehingga mereka lebih aktif lagi. Tak lupa juga Ibu ucapkan terima kasih kepada pihak kampus STE Pembangunan Tanjung Pinang. Kemudian terima kasih juga kepada Himpunan Mahasiswa Manajemen atau HIMA ya,
Terima kasih juga Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu yang telah bersedia bergabung dalam acara ini. Oke, baiklah, tidak panjang lebar lagi ya untuk mempersingkat waktu. Ibu mulai ya. Oke, kali ini Ibu membawakan tema dengan judul tips penyusunan proposal penelitian. Di mana tema ini sangat menarik karena apa? Semua mahasiswa yang kuliah di STE pasti akan mengalami dan menghadapi yang namanya penyusunan proposal penelitian. Banyak terjadi simpang siur ya, proposal dengan penyusunan skripsi seperti apa ya. Jadi itu aja dari Ibu. Ibu kembalikan lagi kepada panitia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, semua salam cuan yang pagi-pagi hari ini meninggalkan pekerjaannya demi mendengarkan ocehan-ocehan dan obrolan kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Jadi hari ini izinkan saya selaku pembicara, ini berat sebenarnya jadi pembicara nih. Pagi-pagi disuruh jadi pembicara. Padahal weekend ini mau tidur saya. Udah berapa hari tak bisa tidur. Saya dikasih materi menggunakan trik penggunaan MS Word dalam penulisan proposal penelitian atau skripsi. Jadi sebenarnya ini kelihatan nggak sih PowerPoint saya? Kelihatan Pak. Oh, kelihatan atau kelihatan banget? Nampak Pak gantengnya Pak? Oh, siap. Jelas lah, harus nampak gantengnya baru saya mau presentasi. Kalau tak nampak ngapain saya presentasi? Oke, ini sebenarnya kalau saya bilang agak menarik materi yang diberikan kepada saya, tapi mudah-mudahan bisa dikemas dan kalian juga langsung bisa mencobanya di masing-masing laptop. Dan dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC pada pagi hari ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reki, berasal dari manajemen pagi 1 semester 7. Nah, yang ingin saya tanyakan pada seminar hari ini, bagaimana sih cara menentukan teknik pengambilan sampel pada penelitian? Sejauh ini ketika dilakukan seminar usulan penelitian banyak dijumpai teknik yang digunakan yaitu purposive sampling dan simple random sampling. Sehingga apakah semua penelitian wajib menggunakan teknik simple random sampling dengan alasan agar semua mempunyai hak yang sama walau tidak memenuhi kriteria? Terima kasih. Perkenalkan, saya Ayu Wardani dari manajemen pagi 1 semester 3. Tadi Bapak menjelaskan kalau di SAE itu halamannya tengah bawah, setelah bab-babnya baru kanan atas. Itu maksudnya gimana ya Pak? Terima kasih Bu Betty atas jawabannya. Semoga bisa diterima oleh Bang Reki ya Bang. Terima kasih juga pemaparan materi dari narasumber kita dan diskusi yang luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal dan informasi tentang cara mudah dalam menentukan judul penelitian dan bisa mengetahui trik mudah menggunakan Microsoft dalam penulisan proposal penelitian. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung akhir acara kita pada siang hari ini.
Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami untuk mendokumentasi kegiatan kita pada siang ini. Boleh semua para audiens dihidupkan kameranya. SS kan? Ya, udah. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang belakang tuh, yang terakhir, slide 3 tuh belum ada yang aktif tuh. Dihidupin kameranya semuanya biar bisa di screenshot. Screenshot ada gaya kah? MC semangat lah sikit. Udah Pak? Udah. Mantap. Terima kasih kepada Ibu Betty Lenda Rita dan Bapak Satriadi untuk waktunya dan juga pemaparan yang telah diberikan kepada kita semua hari ini. Semoga apa yang di-share oleh Ibu Betty dan Bapak Satriadi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga untuk audiens yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar ini sampai selesai. Saya selaku moderator menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 싸해 요새 이런 게 유행인가 왜들 그리 재미없어